Baik Bapak Ibu, mari yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya melihat dari rumah ada beberapa yang tidak hadir. Pak Eksan mana ya? Dulu dia paling rajin. Sekarang mungkin lagi keluar mungkin. Eksan kemana Pak Cinyo? Cinyo, Eksan kemana? Bapak Gembala kan mesti tahu. Kemana? Oh, pancing. Ya, ya jangan seperti yang lalu ya, sangat membahayakan ya. Ya, baik, titip salam ya dari Bapak Gembala. San ada salam. Berarti saya sebagai gembala senantiasa memperhatikan anak-anak saya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi semua. Saya tahu ada yang masuk dari awal, saya tahu juga yang sesudah pujian baru masuk. Ya, tapi marilah, karena kurang kedisiplinan dari rumah, ya, tapi tidak apa-apa. Minggu depan ya, Zoom sudah tidak ada lagi ya. Untuk hari Minggu khusus, hari Sabtu Zoom sudah tidak ada lagi ya. Jadi mari dihimbau kepada jemaat untuk supaya kembali sudah. Tadi kita melihat, mungkin kita berkata, takut Pak, anaknya gembala itu ada COVID Pak. Ya, tapi Tuhan tolong, seminggu Tuhan sudah tolong. Ya, takut Pak, pemain musik itu Pak, singer itu ada COVID Pak. Tuhan sudah tolong semua. Jadi sudah tidak ada lain lagi, kita tidak berdoa supaya yang lain-lain lagi kena. Memang kalau dari dalam sudah bermasalah, sangat berbahaya untuk bagi luar. Maksud saya yang dalam seperti kami anak Kesia. Ya, kalau mungkin si A dari luar yang kena bisa kita suruh karantina saja. Tetapi kalau anak saya atau kami ke dalam itu sangat berbahaya. Maka itu Tuhan bilang benarkun dulu dari dalam baru bisa to Yudea, Samaria sampai di ujung bumi. Jadi baik ya, jadi sekarang mari kita dengar baik-baik firman Tuhan. Tadi saya berkata kepada Bapak Toga Sirait, dia datang 5:30, dia berkata, tolong Pak, kalau bisa Zoom itu pagi dan sore jangan dihapus Pak, tolong Pak, dia bilang. Ibu Ripa juga mengatakan, tolong Pak jangan dihapus Pak, kami butuh. Ya, Ibu Foni Endrawati juga mengatakan, tolong Pak jangan dihapus Pak, kami butuh sekali. Ya, kami butuh. Ya, tapi kalau hari Minggu mereka katakan, ya sudah kita harus kembali dan mereka ada di sini. Jadi mari saya minta supaya kita semua bertumbuh, ya, bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, oke, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk sama-sama membuka di dalam Galatia 6. Ya. Kita melihat di dalam Zoom ini dari rumah ada yang masuk, saya sudah masuk firman Tuhan masuknya. Berarti hatinya belum diproses. Ya. Tetapi kalau di gereja mau terlambat kan tidak enak. Pagar sudah tutup, sudah tidak bisa masuk lagi. Tetapi dari rumah kapan-kapan saja mau masuk bisa. Tapi tetap saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan katakan jangan paksa. Tidak boleh menurut takaran mereka sendiri. Mari Bapak Ibu di dalam Galatia 6 ayat pertama. Saya ajak kepada Bapak Ibu semua buka Alkitab. Dengan perikop ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayatnya yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu
Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungnya sendiri. Ayatnya ke-6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, yang membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Camkan baik-baik ya jemaat. Ayo sama-sama jemaat kita baca semua. Ayo 1, 2, 3. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10 sama-sama. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya di gereja yang saat ini sedang beribadah, yang saat ini sedang mendengar firman Tuhan, saya dari mimbar melihat begitu antusias Bapak Ibu mendengar. Dan saya percaya di gereja tidak bisa ada kopi di pinggir, di gereja tidak ada kokis pisang, di gereja tidak bisa tidur-tiduran, di gereja semua berpakaian rapi. Tuhan senang. Saya juga berharap dari rumah, Bapak Ibu yang saat ini sedang beribadah, ayo sungguh-sungguh ya, antusias ya. Jangan sampai ada kopi di pinggir, ada kokis pisang di pinggir, dan lain-lain segala semua. Sebab mata Tuhan itu ada melihat kepada kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu tutup wajah Bapak Ibu dan saya tidak bisa melihat. Tetapi ingat, ada sepasang mata dari atas melihat Bapak Ibu, bukan wajah tubuh Bapak Ibu, tetapi dia melihat langsung ke lubuk hati yang ke dalam. Maka itu saya berharap kalau kita mau sungguh-sungguh mendengar dan Tuhan katakan engkau akan menerima janji-janji Tuhan. Tadi istri saya berkata, hari ini yang atur jual makanan siapa? Saya katakan saudari Ivon. Dan dia katakan, aduh tolong dulu. Namanya seorang ibu. Kalau bisa kirimkan ke ruang makan agar supaya ada orang yang bisa mengantarkan kepada Kesia. Supaya di atas dia bisa makan. Saya katakan kepada istri saya, masa sedang ibadah makan, ya kan? Istri saya berkata, tolong dulu supaya antarkan di atas, karena dia tahu sebelum dia minum obat dia harus makan dulu. Tapi sekarang obat sudah tidak ada yang diminum lagi. Dokter sudah mengatakan, sepupunya dia yang dokter sudah mengatakan stop, sudah tidak ada lagi. Ya hanya vitamin-vitamin saja. Tapi dia katakan, tolong kirim. Saya bilang, masa ibadah sambil ibadah makan? Dosa loh. Kes makanan sudah datang. Kesia makanan sudah datang. Sudah. Ya. Jadi tidak boleh makanan ada kamu makan. Kamu dengar dulu firman. Jadilah contoh,
jadilah teladan. Ya, sebab sepasang mata melihat kepada kita apa yang kita perbuat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita mau menjadi orang yang sukses, orang yang disayangi Tuhan, orang yang disertai Tuhan, Tuhan ajarkan. Seperti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Kepada siapa? Kepada jemaat yang ada di Galatia. Di dalam Galatia 6 ayat pertama, perikop di situ, salinglah bantu kamu. Salinglah bantu kamu. Kalau kita jadi orang yang tidak suka bantu orang, yang tidak suka menolong orang, yang tidak suka mendamaikan orang, mendamaikan manusia dengan Tuhan, berarti sebagai seorang pemberita kabar baik, tapi hanya memikirkan diri sendiri, ini adalah satu pelajaran. Bahwa ini penting sekali kalau orang yang suka membantu orang, menolong orang. Karena kita jadi manusia sebelum kita menerima Tuhan Yesus, kita masih hidup di dalam kedagingan. Kalau orang yang hidup dalam kedagingan, egonya itu tinggi, egoisnya itu tinggi. Artinya egois, mementingkan diri sendiri. Kalau bahasa Mandarin bilang susu, ya, egois, jangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang egois, orang yang tidak mau memperhatikan orang lain, tidak ada tempat di kerajaan surga. Karena apa? Itu hidup di dalam dosa, hidup di dalam kedagingan. Pagi hari ini Tuhan ajarkan kita. Dari mimbar yang kudus ini, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, belajarlah jadi orang, jangan egois. Dalam daging itu egois, mementingkan diri sendiri, jangan. Tapi Tuhan pesan di dalam ayatnya yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Terhadap kawan-kawan kita seiman. Mungkin kita berkata, oh puji Tuhan. Dari mimbar gereja, Tuhan ajarkan kepada kita melalui Bapak Gembala sesama seiman. Wah, orang ini bocai, saya lagi susah, saya lagi bokeh, saya tidak punya uang, kau dah tolong saya. Padahal Tuhan bilang, sesama seiman dulu tolong, berbuat baik. Bukan itu. Bisa juga kita bantu. Tuhan bilang, perhatikan janda. Ya. Kalau janda yang setia, janda yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita perhatikan. Seperti minggu lalu saya pernah mendengar ada seseorang pelayan Tuhan, dia katakan, Om, pada waktu saya tarik persembahan, saya datang kepada orang-orang ada yang tangannya begini, menolak. Tapi pada waktu saya datang kepada janda itu, saya sodor pertama kali. Dia ambil, dia punya uang dia kasih. Meskipun itu uang 5 peser ke, meskipun itu uang 1.000 rupiah ke, saya tidak peduli. Tuhan tidak peduli. Tetapi janda itu dia kasih. Waktu saya tarik lagi persembahan yang kedua, saya coba lagi datang kepada janda itu. Tapi pada waktu saya datang kepada yang lain, mereka tangan tolak. Tapi saya datang kembali lagi kepada janda itu. Janda ambil lagi, ini janda miskin, ambil lagi, kasih lagi. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi?
Pada waktu selesai ibadah, Tuhan langsung bisik sama saya, uang yang ada di dalam sakumu semua keluarkan, kasih kepada janda itu. Masa saya bilang, ya inilah yang terjadi. Janda bukan janda kembang, bukan janda yang malas, bukan janda yang punya motivasi, tetapi janda yang sungguh-sungguh membantu dengan sesama seiman. Bukan karena orang itu malas sehingga dia susah kita bayar. Bukan karena orang itu tidak setia sehingga dia susah kita tolong, tidak. Kita tolong kepada orang yang sungguh-sungguh. Kita melihat pada waktu itu Tuhan Yesus, dia ada di rumah Tuhan. Pada waktu ada di rumah Tuhan dia berdiri. Ada seorang janda jalan dengan bongko-bongko datang. Dia membawa, dia berikan di kotak persembahan 2 peser. Ada orang kaya yang datang dengan angkat kepala, memberikan dengan uang yang berkelebihan. Ada orang tanya, Tuhan, ini mana yang benar? Janda yang memberikan dalam kekurangan atau orang kaya yang memberikan dalam kelebihan? Banyak loh orang kaya ini memberikan. Tuhan, janda ini memberikan sedikit loh. Tidak ada artinya. Tuhan bilang inilah karena dia memberikan dengan kesungguhan hati. Dia memberikan dengan ketulusan. Tapi kalau kita juga jadi orang, kita punya, kita memberikan dengan tidak segenap hati, juga percuma. Tuhan tidak akan menjawab, Tuhan tidak berkenan. Maka itu mari, satu sama lain kita jadi orang saling membantu. Terutama kepada sesama seiman. Seiman yang ada di dalam gereja. Ini ajaran. Coba kita baca. Di dalam Galatia 6 ayat pertama. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia? Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dengar ini Bapak Ibu, ini firman Tuhan. Kamu yang rohani. Kalau ada orang yang melanggar, ada yang orang yang sudah keluar daripada jalurnya Tuhan, ada orang yang sudah malas-malas, kamu yang rohani harus menegur. Berkata dengan apa? Lemah lembut. Tadi malam saya berbicara dengan seorang dokter. Sering dia dengan malam dengan saya terus berbicara sambil guyon. Dan dia katakan, kamu lihat ya, meninggal satu lagi tadi ya, COVID. Itu kan dulu kan pegawaimu, dia bilang. Iya, 15 tahun saya bilang itu pegawai saya. Iya, saya dengar masuk langsung lusa jalan. Nah, sudah selesai bicara, singkat cerita. Dia bilang memang kita jadi orang harus bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang enak. Dengan lemah lembut, enak. Dia bilang, Pak Pendeta. Dia panggil saya Om Pendeta. Om Pendeta punya jemaat. Itu ada satu dia bilang. Bahasanya itu tertotok. Bagus. Dan saya melihat dia itu orang berpendidikan. Bagus. Loh masa kamu kok bisa tahu? Ayo, saya bilang. Ayo. Ya betul dia bilang. Pada waktu dia sakit, dia senantiasa kontak saya. Dia tanya bagaimana, dia konsultasi dengan saya. Bahasanya bagus loh. Orang itu berpendidikan dia bilang. Karena dia ini dokter, dia bisa menilai orang. Dia kan punya wawasan, pengetahuannya luas. Orang ini bahasanya enak ya, kelihatan berpendidikan. Oh iya memang saya bilang, dia ini orang berpendidikan. Kata-katanya itu tertotok, rapi.
Ya. Bahasanya dengan lemah lembut. Oh iya, betul saya bilang. Dengan lemah lembut. Sama juga saya katakan di dalam firman Tuhan. Kalau ada orang yang sudah keluar daripada jalannya Tuhan, kamu boleh berbicara kepada dia. Kamu saudara-saudara. Saudara-saudara ini berarti jemaat Tuhan yang ada di sini. Kalau Bapak Ibu melihat, kalau ada orang yang sudah mundur daripada Tuhan atau dia jalan salah, kita jadi orang, jangan jadi orang seperti anjing kelu, diam saja. Baba masa bodoh, kau mau mati-mati, kau mau hidup-hidup, mau susah-susah, sakarapmu. Yang penting saya. Itu namanya cesu. Ego. Kita yang rohani kita harus ngomong. Kita yang rohani kita harus ngomong. Seperti yang mana saat ini tadi. Saya sebagai gembala, saya melihat yang rohani, mana orangnya pergi. Tapi Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Tapi bukan katakan itu tugas Bapak Gembala, tugas Bapak Gembala. Bapak Gembala banyak yang diurus. Ayo saudara-saudara yang rohani. Tentu kalau saudara-saudara yang bukan rohani, biar. Maka itu Tuhan bilang apa? Kumpul orang yang rohani, dia jadi rohani. Kumpul orang yang rohana, dia jadi rohana. Kumpul orang baik, dia jadi baik. Dia kumpul dengan orang yang dekat dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Karena apa? Rohnya itu terpancar. Pernah satu kali, ada seseorang berkata kepada saya. Malam-malam itu dia bilang, waduh, dia bilang, saya ini, orang ini sering kumpul. Ya, sering kumpul. Dia bilang selesai gini, tiba-tiba Tuhan berbicara sama saya. Wah, berbicara sama saya. Berbicara apa? Tuhan bilang engkau turun ke bawah, buka kulkasmu, ambil daging babi yang ada, saat ini engkau antar kasih kepada orang ini. Ini kan berbicara tentang saling menolong. Ambil daging babi itu dan saat ini engkau antar langsung ke sana. Waktu dia ngomong sama saya, Tuhan kasih ingat saya. Kau kumpul siapa? Kalau kau kumpul orang yang sudah dekat sama Tuhan dan senantiasa mendengar suara Tuhan, engkau akan dapat. Itu roh, itu transfer. Tapi kalau kau kumpul dengan orang duniawi, kau akan jadi duniawi. Jadi pada waktu itu saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena apa? Saya senantiasa ditaruh sama Tuhan. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Telepon ini, lakukan ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita saudara-saudara, bukan hanya gembala. Kalau ada orang yang hidup tidak tertib, kamu boleh panggil dia. Kamu boleh menegur dia dengan kasih. Tapi Tuhan katakan, kalau seumpama satu kali kau omong dia, tidak bisa. Kau coba lagi, berbicara lagi dengan kasih. Tapi kalau tidak bisa, kau coba panggil penatua, datang ngomong. Satu kali lagi, dua kali. Kalau tidak bisa, di mimbar. Tidak bisa, ya sudah dilepaskan. Jadi hati-hati orang yang sudah dilepaskan. Sekali lagi, hati-hati orang yang sudah dilepaskan. Atau orang yang sudah tidak pernah menerima nasihat lagi. Dan dia tidak bisa menerima teguran. Karena Tuhan berkata, engkau kukasihi, aku tegur. Karena aku sayang. Tapi kalau sudah lepas sudah daripada teguran itu, berarti kita ini sudah dimasuk jadwal orang gampang. Orang gampang kan dibiarkan, diculno, jar. Tapi saya percaya, orang gampang itu kalau mau bertobat, kembali Tuhan pasti sayang. Seperti tadi saya katakan, ada di mana? Berarti
Tuhan masih sayang. Sekali lagi, tadi saya bertanya, ada di mana? Tapi Tuhan kata, berarti Tuhan masih sayang, masih mau menegur. Karena saya ingat orang itu, dia senantiasa berkata kepada saya tidak akan mundur daripada Tuhan. Saya akan senantiasa setia. Kalau sampai yang ada di rumah macam begini-begini, sudah saya tidak mau tahu, pokoknya saya. Tapi karena apa? Dia kumpul ini, terus dia kumpul terus ini, iblis mulai tarik dia. Maka itu kadang orang berkata seperti ini, saya suka sama cowok ini, saya suka sama cewek ini, meskipun tidak sesama iman. Dan saya akan menarik dia untuk datang. Bukan kamu yang menarik dia, dia akan menarik kamu lari. Bukan kamu yang menarik dia, dia akan menarik kamu lari. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan pesankan kepada kita di dalam Galatia 6 ayat pertama, ayo satu sama lain. Kita melihat kalau ada yang sudah keluar dari jalur, kita ngomong. Kita yang rohani ngomong. Tapi kalau Bapak Ibu udah mau, Bapak Ibu diam-diam, Bapak Ibu udah dapat apa-apa? Nol. Udah dapat apa-apa. Kadang kita omong Bapak Ibu, tidak semua bisa terima. Ada yang marah. Tapi kalau kita berbuat yang baik, kita lakukan berbicara yang baik, orang marah itu adalah berkat untuk kita. Kita melihat sekarang sedang rame. Tapi tolong ya, gereja kita ini jangan di live. Ya, firman Tuhan kita ini hanya untuk sesama jemaat. Sekarang sedang rame. Orang-orang yang murtadin, orang yang murtad sekarang lagi ditangkap di Mabes. Ya, mereka ngomong. Karena apa? Mereka belajar. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kejahatan jangan kau balas dengan kejahatan. Kejahatan itu balas dengan kebaikan. Tetapi ada ajaran di luar. Dia tuliskan di situ. Bunuh orang ini, bunuh orang ini, bunuh orang ini. Jadi kami melihat ini ajaran ini salah. Tapi kita melihat ajaran Yesus, ajaran yang penuh kasih. Sehingga saya mau berbalik, saya mau mengikuti Yesus. Karena ajaran daripada Yesus, ajaran kasih. Ada ajaran-ajaran yang lain yang dituliskan di dalam kitabnya. Kalau ada orang begini, bunuh dia. Ada orang begini, bunuh dia. Bunuh. Jadi hanya kerjanya bunuh. Berarti itu bukan kasih. Biar pagi hari ini, ayat ini, Tuhan taruh di dalam kita semua. Mari kita lakukan apa yang kita sudah dengar. Saya baca sekali lagi dan habis itu saya akan pindahkan ke ayat yang lain. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Maka itu di dalam gereja ada sel. Di sel itu ada pemimpin-pemimpin. Hai pemimpin-pemimpin yang budiman. Hai pemimpin-pemimpin yang dikasihi Tuhan. Kalian melihat anak-anak didik kalian. Kalau ada yang salah, kalian bisa berbicara. Ya memang ada yang dibicarakan, ada yang mau terima, ada yang tidak. Ada yang dibicarakan mungkin di konteks, ada yang mau terima teleponnya, ada yang tidak mau terima. Kamu tidak usah ikut campur sama saya. Saya tidak suka persoalan saya dicampur. Tetapi ini Tuhan ajarkan seperti ini. Tuhan ajarkan seperti ini. Dan juga Tuhan katakan firman Tuhan ini. Kamu ingat pada waktu kamu ketemu orang-orang yang keluar dari jalan Tuhan. Kamu tegur, kamu hati-hati. Pasang dulu aba-aba. Minta Tuhan pagari.
Agar supaya apa? Dia katakan di sini. Bagian yang katakan supaya kamu juga jangan kena. Ya, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Roh-roh pemberontak, roh-roh ketidaktaatan, roh-roh yang tidak kesetiaan yang ada kepada orang itu supaya jangan transfer kepada kita. Supaya jangan transfer, kita harus jaga. Seperti saat ini. Ada yang kena COVID kan, ya, kan takut. Banyak jemaat sudah berpikir, ini Kesia. Nanti kalau datang ke gereja, angin AC-nya Kesia bisa kena. Ya, bisa kena. Maka itu Kesia kita sembunyikan sama dia di atas. Kita sembunyikan kepada dia. Kesia bilang, kau pikir saya ini kusta kan? Ini Tuhan izinkan semua terjadi. Meskipun kemarin dia katakan, Papa saya ini udah negatif Pak. Saya ini udah apa-apa. Saya bertanya gimana keadaan? Baik-baik aja Pak. Cuma 1-2 hari aja saya merasakan begitu. Habis itu biasa-biasa aja. Gimana? Jadi apa yang kamu kerja di atas? Saya kerja edit terus Pak. Enak di atas. Kayak piknik saya di atas dia bilang. Enak. Ya apa kamar ini? Tukar dengan Koko. Ya sembarang Pak. Boleh juga tukar dengan Koko. Ya. Karena apa? Kadang orang takut. Tunggu 2 minggu dulu. Kalau tidak nanti kena. Ojo yo, jangan gono. Iku COVID. Gini-gini. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu yang ada dikasihi Tuhan. Coba disentrong. Ayo. Ya, lihat Bapak Ibu. Mereka ini. Semua yang ada sini tetap pegang teguh. Percaya dengan iman. Maka itu tadi pagi saya ada kirim ke grup. Seorang hamba Tuhan menuliskan. Orang yang setia di dalam ibadah. Dia mengandung akan menerima janji-janji Tuhan. Dia akan menerima janji-janji Tuhan. Tapi sekarang yang Tuhan pesankan kita harus jaga. Saya jaga juga. Sekarang di dalam keadaan ini. Tapi puji Tuhan. COVID tadi malam seluruh Indonesia tinggal 10.000, 9.000 sekian. Berarti sudah turun banyak. Berdoa lagi, besok, lusa turun semua jadi 0. Ya, tetapi tidak. Masih ada panjang. Australia sudah ada klaster yang ketiga. Ya, tapi ada di daerah-daerah yang ganas. Tadi saya katakan, saya punya orang yang dulu ikut kepada saya. Dia duduk di daerah kurang lebih 15 tahun dia mengurus kapal. Kemarin dulu kena COVID, masuk rumah sakit. Besok sesak napas, lusa jalan. Tadi malam wa inna lillahi rajiun. Tapi kita berdoa, kita jaga. Saya berjaga, saya pakai tutup dan lain-lain. Ya, berjaga. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayatnya yang kedua dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi dikatakan di sini Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Galatia, jemaat yang ada di Galatia, jemaat Gebi Surya Kebenaran, sesama seiman, ya, dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kita suka bertolong-tolong menanggung beban sesama seiman, itu melakukan hukum Kristus. Bukan gampang loh. Kita bisa menolong satu sama lain, itu melakukan hukum Kristus. Tolong apa? Pak, kalau begitu ini kantong saya ini Pak, lagi kosong. Pak, besok ini saya mau bayar kredit saya Pak, belum ada uang. Pak, saya mau bayar ini, belum ada uang. Bukan itu. Dipikirkan dulu. Tidak itu. Tidak itu. Kalau itu orang yang sedang susah begitu dan Tuhan suruh lakukan. Kalau itu karena dia susah dan Tuhan izinkan, Tuhan suruh
lakukan. Kenapa tidak? Saya pernah beberapa waktu yang lalu, ini saya punya firman ini, kesaksian hidup saya jalankan. Beberapa hari yang lalu, saya sudah doa pagi, saya berbicara dengan seseorang, berbicara, tetapi Tuhan katakan engkau lakukan ini, engkau lakukan ini, engkau lakukan ini. Sudah, saya kasih tahu kepada istri saya, lakukan. Semua lakukan. Dan sebelum saya berangkat, saya masih pesan kepada istri saya, kamu tolong ya, itu kata yang keluar dari mulut saya mungkin 10 kali. Kamu tolong ya, itu Tuhan ada kirim kita obat-obat. Sekarang ini kamu tolong ya, agar supaya obat ini kamu kontak kepada ponakanmu, supaya mereka bisa tahu obat ini minum bagaimana cara dan lain-lain. Tolong, kirimkan kepada jemaat ini. Jemaat ini dia lagi butuhkan obat, tolong ya. Dan saya ngomong kepada istri saya, dia harus tolong. Dia harus buat. Dia buat, ditanya kepada ponakannya yang dokter, ya buat ini. Dia ambil, dia bungkus. Pada waktu dia bungkus, saya bilang kepada istri saya, tidak boleh suruh dia kirim Gojek. Engkau dari sini kirim Gojek ke sana, itu obat. Bertolong-tolonglah. Kita khotbah, kita bisa melakukan. Dan saat itu sudah dikirim. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan, kita berbicara soal uang. Di dalam perjalanan itu, saya jalan pagi-pagi waktu saya pergi olahraga. Apa yang terjadi? Tuhan ingatkan kepada saya, tadi engkau bilang tolong orang ini, berikan dia makan, berikan dia ini, segala semua. Ya. Kalau engkau kasih makan saja, kau kasih ini saja, dia itu butuh uang. Dia itu butuh uang. Kau kasih uang. Ya, kau harus kasih uang. Seberapa yang ada. Tapi saya bilang, Tuhan, kau tahu. Ya, Tuhan bilang, engkau aku pakai mulutmu untuk perpanjangan tangan. Memang Tuhan kadang memakai kita untuk perpanjangan tangan. Jadi pada waktu itu, di dalam perjalanan saya bilang, gimana ini Tuhan? Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan suara yang begitu halus dia berbicara kepada saya. Engkau telepon orang ini. Saya angkat telepon. Maka itu kalau kita punya anak-anak yang nurut, taat, enak. Dan Tuhan juga tidak pernah berhutang kepada dia. Saya katakan kepada dia, kamu bisa enggak tolong orang ini? Dan apa yang dia jawab? Iya Pak, orang ini orang baik. Itu dulu yang dia berbicara kepada saya. Orang ini orang baik. Karena apa? Dia selama pada waktu ada posisi di atas, dia suka menolong orang. Orang ini orang baik. Siap. Langsung dia katakan kepada saya, siap. Dan saat itu tolong Pak, minta nomor rekening. Dan saat itu saya kirim nomor rekening. Dan pada waktu saya kirim sama dia nomor rekening, 2 menit M-bankingnya udah keluar. Dan saya hubungi orang ini. Wah, orang ini memuliakan nama Tuhan. Benar, dia dalam keadaan susah. Tuhan izinkan dia dalam keadaan susah. Dan saat itu juga dikirim dan saya tahu ini berikan. Dan saya katakan kepada dia, kamu tunggu ya, kamu jangan pergi ambil dulu. Ini uang. Tuhan masih suruh kepada saya untuk melakukan lagi. Dan saat itu saya sesudah renang, saya duduk, saya pegang HP, tiba-tiba ada orang yang WA saya. Loh, orang ini, Tuhan bilang, telepon dia, bicara dia. Saya berbicara kepada orang ini. Saya bilang, kamu tolong kepada orang ini. Bukan gampang loh. Zaman sekarang suruh orang tolong tentang uang. Kamu tolong orang ini. Tapi pada waktu saya omong bilang, kamu tolong orang ini, dia juga lagi susah. Tapi sebelum saya tanya dia, saya tanya, engkau ada di mana? Dia bilang, saya sekarang ada di lobinya Hotel Borobudur. Mati kan. Memang kadang orang itu banyak suka jang tahwa.
ngomong gede. Tapi betul dia ada di lobi di Jakarta. Tapi dia bilang saya sekarang lagi enjoy duduk di lobi Hotel Borobudur. Wah, berarti kamu ini orang kaya dong. Ya, itu karena Tuhan. Karena langsung saya tabrak dia. Saya bilang kamu bisa tolong dah orang ini. Waktu saya bilang kamu bisa tolong orang ini, dia mundur. Saya bilang sabar dulu, jangan mundur. Saya suruh sama kamu kan anak Tuhan. Kamu senantiasa berbicara kasih. Saya disuruh sama Tuhan untuk hubungi kamu. Tinggal engkau sekarang kau mau apa tidak. Waktu dia, saya bilang jangan berbicara. Kamu ingat dulu. Pada waktu kamu susah, kamu ditolong sama dia habis-habisan. Kamu dikasih kerjaan sama dia habis-habisan. Kamu di drop uang miliatan. Kamu ingat? Maka itu ada tabur, ada tuai. Kamu ingat? Dia langsung tutup mulut. Dan dia jawab kepada saya, mana nomor rekeningnya? Mana nomor rekeningnya? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya ini kadang kurang pintar. Tetapi Tuhan sudah ingatkan, tapi saya masih melawan. Waktu dia katakan kepada saya, mana nomor rekeningnya? Orang ini yang kirim, misalkan orang ini, dia kirim 1 juta. Ya, saya kirim ini nomor rekeningnya, jumlah 1 juta, umpama contoh. Pada waktu saya kirim, orang ini pintar. Dia kirim juga tidak lebih dari 1 juta. Contoh, ya, mungkin orang ini kirim 100.000. Dia pintar juga, dia kirim 100.000. Dan dia tulis di situ, sesama biskota tidak boleh saling menyerang. Wah, saya bilang kecok saya, 1-0. Padahal Tuhan bilang jangan kau kirim ini, cuma kirim nomor rekening saja. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari ini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ada berapa banyak orang saat ini sedang menanggung beban. Tadi saya berbicara soal uang. Oke, pinggirkan dulu. Kalau uang itu macam-macam cara. Ya, kalau orang itu benar dan lain-lain kita harus. Tapi karena malas kita tidak boleh kasih. Kalau hanya minta-minta saja kita tidak boleh kasih. Kita harus didik sama dia supaya dia bertobat. Tapi menanggung beban. Ada berapa banyak orang yang sudah tinggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan, Tuhan tidak memagari dia. Beban dia yang begitu besar. Kita tolong. Tolong apa? Menasihati dia, mendoakan dia, supaya ayo berbalik, ayo berbalik, ayo berbalik. Kita berikan kekuatan kepada dia. Jangan takut, Tuhan pasti tolong. Jangan takut, Tuhan pasti tolong. Kemarin sore, saya berbicara dengan ibu kekasih kita, Ibu Endarwati. Mana Ibu Foni Endarwati ada situ? Ada? Ibu Foni Endarwati ada? Mana? Oh ya ada. Baik. Ciao Sang Hao Ji ya. Saya bilang dia itu Lau Chen Pei. Ngerti Lau Chen Pei bahasa Cina? Mbaknya yang ada di atas. Saya ngomong kepada Ibu Meliana, kita ini lauta. Lau Chen Pei itu, lauta itu ada di bawah. Karena sudah makan banyak. Tetapi dia punya makan garamnya luar biasa. Saya banyak sharing dengan dia. Bagaimana kita harus menghadapi masalah. Karena saya tahu. Pada waktu dulu dia bekerja, Ibu Foni Endrawati. 1 bulan. Omset dia itu hampir 60 miliar. 1 bulan omset dia itu sampai 50 miliar. 1 bulan. Berarti perputaran uang itu
itu 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Pokoknya perputaran itu seperti itu. Itu bukan gampang orang yang bisa menyetir satu perusahaan dengan perputaran uang yang begitu besar. Dan dia mengatakan 1 tahun hampir 1 triliun. Gak gampang. Kita perlu belajar. Tapi dia berkata sama saya, banyak dia berbicara. Saya belajar dengan firman yang dia kasih, firman yang dia kasih. Maka tadi saya berbicara, saya ketemu Ibu Meliana. Saya bilang, Ci, kapan-kapan kita berguru dengan Ibu Foni. Ya, tapi Ibu Foni sekarang dia sudah berkemenangan. Kemarin saya tanya sama dia, bagaimana Bu Foni? Ya, saya baru bangun tidur Pak Herman. Kalau dulu bisa tidur, udah bisa 24 jam hidup saya, dia bilang. Udah bisa. Maka itu tadi saya berbicara dengan Ibu Meliana. Ibu Meliana tanya, Pak, kapan Ibu Foni Endarwati bisa datang ke sini? Kita bisa ketemu kongko-kongko sambil cincai-cia. Mau belajar. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah. Sesama seiman kita satu sama lain saling menolong, saling memberikan kekuatan. Ada yang sakit sekarang kita telepon orang itu. Kita berikan kekuatan kepada dia. Hati yang gembira adalah obat. Ayo berikan semangat sama dia. Ayo semangat. Sesama seiman. Seperti omong kosong Ibu Agus Santoso. Dia sakit. Setiap pagi saya harus telepon dia. Saya tanya, bagaimana keadaanmu? Saya memberikan kekuatan, memberikan semangat. Dan saya juga katakan kepada dia, anakmu Devina yang Tuhan sudah tolong, ayo juga duduk. Sekarang ada kan. Bu Foni, Agus Santoso, angkat tangan. Agus Santoso, Ibu Agus Santoso, Devina angkat tangan. Ya, coba dikeluarkan wajahnya semua. Karena apa? Fung, anakmu Devina sudah ditolong Tuhan kan? Iya Pak Herman. Ayo suruh dia ikut. Jangan malas. Iya ya. Kita berikan kekuatan terus mereka. Kekuatan. Anak saya Kesia setiap pagi kalau selesai ibadah. Dia bilang tolong waktu papa dengan mama Koko sedang berdoa saya jangan ditinggalkan. Jadi dia juga di video juga minta didoakan. Minta dikuatkan. Kita berikan dia kekuatan. Kebanyakan seorang ibu berikan dia kekuatan. Tetapi saya setiap hari 3-4 kali saya harus menghubungi dia. Bagaimana keadaanmu? Saudara Alfred yang ada saat ini juga saya senantiasa saya bertanya kepada dia. Bagaimana keadaanmu? Kamu hari ini makan apa? Apa yang dimakan? Kita harus. Ya Om, hari ini saya makan hisit. Wah, bibir ikan. Puji Tuhan. Saya mendapatkan ada kiriman koloke. Puji Tuhan. Saya mendapatkan nasi goreng, bakmi dan lain-lain. Puji Tuhan. Siapa yang kirim itu? Saya percaya karena orang mengasihi dia, orang tolong kirim dia, orang ingat dia, orang kirim kepada dia. Saling memperhatikan, ayo semangat ya. Ini kesukaanmu, hisit. Hisit itu bibir ikan atau telinga ikan dari sirip ikan. Ini kesukaanmu, koloke. Ini kesukaanmu, bakmi. Dari mana? Tokyo, rumah makan Tokyo. Siapa? Memperhatikan, tolong dia, ayo makan ya, yang kuat ya. Sehingga orang itu mendengar, saya diperhatikan begitu luar biasa. Semangat imunnya tumbuh.
Bagaimana kamu hari ini? Kamu makan apa? Keadaanmu baik-baik, Om? Bagaimana keadaanmu hari ini? Saya dikirim baikut. Waduh. Saya dikirim sate babi. Waduh. Siapa yang kirim, Fred? Mama kirim dari rumah. Mama bikin baikut. Ini sate babi kok dia kirim. Ambil makan ya. Oh, semangat. Hati yang gembira adalah obat. Ambilan ini makanan, Mama ada makan, bikin lontong mie kesukaanmu. Ada perhatian dari orang tua, senang. Maka itu Tuhan katakan, kemarin Papa Insun, dia kirimkan dan saya kirimkan ke video jemaat. Efesus 6 ayat kedua. Anak-anak, kamu harus hormati ayah dan ibumu. Kalau kamu menghormati ayah dan ibumu, di situ letaknya keberkatan hidup. Hai anak-anak, kamu harus hormati ayah dan ibumu. Justru karena kamu menghormati ayah dan ibumu, di situ letak kamu keberhasilan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah bertolong-tolongan. Jangan kita hanya mau ditolong, tetapi kita tidak mau tolong. Sekali lagi, jangan kita mau ditolong, tetapi kita tidak mau menolong. Jangan, itu namanya egois. Itu namanya manusia lama. Itu namanya cese. Egois. Tuhan katakan orang yang mementingkan diri sendiri, Galatia 5 ayat 19, tidak ada tempat di kerajaan surga. Jadi mari Bapak Ibu. Sekarang saya lihat Ibu Melani bukan nama Melani lagi. Namanya Mbak Sri Melani. Saya pikir tadi Sri Melani. Sopo ya? Melani, angkat tangan Melani, lo gambar tok berarti. Iya. Kita melihat bertolong-tolonglah. Jelas ya. Kalau kamu sudah melakukan itu, kamu melakukan hukum Yesus. Kalau kita sudah melakukan hukum Yesus, sudah tidak usah takut. Kan saya bilang sama Bapak Ibu, saya diberikan mimpi. Waktu mimpi itu Tuhan sendiri yang datang sama saya berapa hari yang lalu. Ingat, ini perusahaanmu, perusahaanku. Ini propertiku. Ini pekerjaanku yang aku kenang. Tidak akan hancur. Tidak akan hancur. Apapun badai segalanya semua tidak akan hancur. Karena ini adalah milikku. Saya tanya kepada Tuhan. Ini adalah bagaimana pengikut-pengikutmu, jemaat Tuhan yang ada di surga kebenaran. Kalau mereka mau mendengar dan mau taat melakukannya, mereka juga dalam nama Yesus tidak akan hancur. Ini saya berbicara dari mimbar. Kalau mereka mau mendengar dan melakukannya, mereka juga tidak taat dan tidak akan hancur. Apapun celaka, ibaratnya seperti telur sudah ada di ujung tanduk, tinggal gelundung tok. Atau mungkin dokter sudah katakan sudah tidak ada harapan lagi. Kalau dia mau makan pisang jangan makankan satu-satu, tandan dikasih makan sama dia. Kalau dia mau mandi jangan mandikan dengan gosok dengan kain lap saja, tidak. Jegur dia di kolam renang. Atau pada perlu bawa ke laut. Karena apa? Karena sebentar lagi dia sudah akan meninggal. Tapi kalau kita ini Bapak Ibu, Tuhan bilang,
Lakukan itu, percaya. Saya baru dapat itu bahasa. Saya berpikir, oh ini, kemarin saya dapat juga. Dengan anak saya. Anak saya ini Andre baik, dia dengar-dengaran. Tetapi ada dia punya kelemahan. Kalau papa omong sama dia, dia tidak mau dengar, ada kelemahan dia. Kelemahannya apa? Semua keuntungan kamu, setiap hari kau lapor sama papa. Kau lapor sama papa. Tujuannya apa? Agar supaya papa dengar, papa bawa dalam doa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi pada waktu saya omong dia tidak pernah mau dengar. Dia diam saja, dia ada untung, dia diam saja, dia tidak mau omong. Sehingga saya harus datang kepada dia. Dengan perlahan saya cari bagaimana cara, saya tanya, hari ini kau kerja apa? Ada keuntungan apa? Ada keuntungan apa? Lama-lama keperucut dia keluar. Iya Pak. Tadi di kolam renang saya ketik gini segala semua saya bisa untung uang sekian juta Pak. Ya. Tapi tunggu dulu saya pancing sama dia. Tunggu dulu saya berbicara sama dia. Tapi kalau untuk dia datang untuk melaporkan kepada saya, tidak pernah. Sehingga saya pada waktu itu sempat hati saya terusik. Rasanya jengkel. Rasanya waduh. Terusik. Maka itu Tuhan bilang jangan mengusik hambanya yang diurapi. Terusik saya. Apa yang terjadi? Jalan. Setiap bulan, setiap minggu dia punya pemasukan itu bagus. Bagus pemasukannya. Tidak ada orang, waduh Tuhan buat luar biasa. Memang saya bilang itu pekerjaan Tuhan tidak pernah mati. Tapi dengan adanya dia macam begitu, dia punya persoalan yang lain yang Tuhan izinkan. Sehingga dia kalau seumpama beruntung, dia diam-diam. Tapi kalau dia sudah punya masalah, dia datang kepada saya. Kalau dia sudah dekat sama saya sudah tahu ini pasti punya masalah dan dia tidak bisa menyelesaikan. Sehingga pada waktu dia satu kali dia berbicara kepada saya, dia punya masalah. Disitulah timbul saya. Tuhan kasih ingat, inilah orang. Diomongi tidak mau dengar. Dinasihati tidak mau. Diam saja. Sekarang terjadilah engkau ini. Urusan dewek. Karena apa? Engkau selama ini bekerja kelihatan bagus. Tapi akhirnya endingnya engkau mengalami masalah. Karena apa? Inilah salahmu. Papa sudah omong. Oh gitu Tuhan ya. Papa omong, dengar. Jangan sampai papa omong kau tidak dengar, kau menyakiti hati. Papa ini bukan papamu saja, ini hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Ini adalah gembala. Jangan kau berpikir itu papamu, seenaknya jangan Jangan saya bilang, tidak boleh. Menyakiti hati orang tua ini, maha gembala jangan. Itu urusannya panjang saya bilang. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti anak saya Kesia juga sakit. Sebelum dia sakit juga dia mengalami seperti itu. Kalau saya omong sama dia bisik-bisik sama mamanya. Kan dia berpikir papa. Saya bilang tidak boleh loh. Mengusik loh. Tidak boleh loh. Gini-gini loh. Dalah sambil dalah. Tidak boleh loh. Tersentuh di sini tidak boleh loh. Jangan, itu firman Tuhan. Tapi waktu dia kena COVID, ingat baik-baik. Bukan papa menyumpai kamu, tidak. Tetapi kau renungkan baik-baik. Diam dia. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah satu pelajaran yang diajarkan kepada kita.
Sehingga dikatakan di dalam ayat ketiga, Galatia 6 ayat ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ada berapa banyak orang dengan sombongnya, dengan gagahnya, dia berpikir dia itu hebat. Kalau tidak ada saya, tidak bisa. Siapa kita ini? Tidak ada apa-apanya. Maka itu Tuhan katakan sekali lagi di dalam ayat ketiga. Sebab kalau kamu seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Kadang kita berpikir saya ini hebat, saya hebat ini. Padahal sama sekali nol. Itu dia punya nama, Tuhan bilang menipu diri sendiri. Jadi kita anak-anak, ini pelajaran yang Tuhan ajarkan. Ini mungkin nasihat yang Tuhan izinkan. Ini mungkin teguran. Kita jadi orang boleh pede, tetapi jangan pede bahwa kita ini orang hebat. Bapak Ibu, ya kalau kita hebat, di atas ada yang lebih hebat lagi. Hebat ada lebih hebat lagi. Hebat ada lebih hebat lagi. Top yang paling hebat adalah Tuhan Yesus. Maka itu jangan kita lewat sama Tuhan Yesus. Yang paling terhebat itu adalah Tuhan Yesus. Jangan kita beranggap kita ini, saya ini, tanpa saya tidak jalan dan lain-lain. Tidak. Kita ini seperti carang yang putus dari pokok anggur. Dijumur sebentar, kering, dibakar habis. Tapi kalau kita ini melekat terus sama Tuhan, keluarkan buah. Jangan. Tidak boleh. Tadi kan saya katakan, untuk pengalaman di dalam berbisnis, pengalaman di dalam hidup ini. Untuk berbisnis tadi saya katakan, Ibu Foni Endrawati, Lau Chen Pei. Lau Chen Pei itu namanya mbak di atas mbak. Tapi ada lagi di atas lebih Lau Chen Pei dari dia. Kita ini sudah mengerti banyak. Makan garam banyak. Sampai saya memberikan ibarat masuk di dalam lumpur. Bisa melihat itu lumpur itu bisa melihat orang. Masuk dalam lumpur bisa melihat orang. Maka itu Bapak Ibu, kita yang istilahnya baru tunas baru tumbuh, marilah kita datang dengan rendah hati. Siapa yang rendah hati akan ditinggikan. Siapa yang tinggi hati akan direndahkan. Tadi saya bicara sebelum masuk, Ibu Meliana jam 5:30 sudah datang ke gereja. Saya sempat berbicara, iya Pak, kita perlu mau ketemu dengan Ibu Foni, kita mau belajar sama dia. Dia akan memberikan SKS. Kapan dia datang ke gereja? Saya bilang mungkin minggu depan. Ya kita berdoa. Nanti kalau tidak ada yang jemput sama Ibu Foni, Ibu Meliana bilang dia punya Mercy yang merah itu datang jemput. Iya, kepada Ibu Foni. Nah Ibu Foni dengar ya, ini ada pesan. Bapak Ibu. Dan kita melihat di dalam ayatnya yang keempat. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Kita ini kalau mau beranggap kita ini orang hebat dan lain-lain, kita menguji diri kita sendiri. Seperti sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus, kita menguji dulu. Apakah kita layak untuk makan? Tuhan juga berkata kepada kita melalui Rasul Paulus, kalau kita merasakan kita ini orang hebat, kita menguji dulu. Saya ketemu dengan seseorang teman berenang, orang mungkin nomor 1 Surabaya.
Dia katakan, aduh, nikan wo hao kani hao. Kau lihat saya baik, saya lihat kau. Saya ini berat, saya ini tidak ada apa-apa. Aduh, kamu lihat sama saya ini seperti tidak ada apa-apanya. Saya ini setengah mati, tidur malam tidak bisa tidur. Ini sekarang saya datang 10 menit saya harus pergi lagi. Saya harus ketemu ini, pusing kepala saya. Kadang kita melihat ini, tapi dia bilang tidak, dia ini seperti ini. Yang enak itu engkau. Maka itu ada pepatah bahasa Cina bilang, nikan wo hao kani hao. Bahasa Indonesia bilang, engkau lihat saya senang, saya lihat engkau senang. Tapi yang tahu itu hidup kita itu senang dan tidak, itu kita sendiri, kita menguji. Firman ini tidak akan kembali begitu saja. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dan firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Maka itu kita yang sudah mendapatkan pendidikan daripada kebenaran firman Tuhan, pengalaman hidup, kita berusaha membagikan. Orang yang suka membagi-bagi itu adalah senang. Bagi dalam segala hal apa saja. Minggu lalu kita membagi-bagikan makanan yang ada. Karena ulang tahun daripada Ibu Gembala, ada itu makanan semua, kita bagi-bagi semua. Bagi, selesai, habis. Tapi hari ini, tidak ada yang ulang tahun lagi. Kalau mungkin ada yang mau membagi, silakan. Tetapi Tuhan katakan membagi-bagi kebenaran firman Tuhan. Kita yang mendapat dibekali firman Tuhan, kita bagi-bagi, kita nasihati, membagi pengalaman, memberikan kekuatan satu sama lain, membagi-bagi. Sehingga apa yang Tuhan katakan. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang-orang yang memberikan pengajaran. Ayatnya yang ke-7, ini penting. Tetapi saya percaya semua firman Tuhan itu penting. Tetapi inilah yang Tuhan taruh kepada saya. Ayat ke-7, semua sudah dapat, Galatia 6 ayat ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mulai dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Itu Tuhan mengajarkan kepada kita berbuat yang baik, satu sama lain, saling menolong dan lain-lain. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita sudah mendengar semua dan Tuhan katakan saat ini. Kalau engkau lakukan itu berarti engkau tabur yang baik. Sekali lagi, kalau kita sudah mendengar tadi dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 6. Itu mengajarkan kita satu sama lain saling menolong, saling membantu, saling menanggung beban-beban segalanya semua. Kalau kita sudah lakukan itu adalah taburan. Maka itu Tuhan bilang, kalau engkau tabur, engkau akan tuai. Kita menolong. Kita menabur, Tuhan akan tuai. Contoh, saya hanya berbicara bukan saya hebat. Oleh kasih karunia Tuhan. Saya dulu waktu masih duniawi. Waktu saya masih bekerja, saya belum kenal Tuhan secara benar-benar. Hidup saya hanya ego yang ada sama saya. Tapi waktu Tuhan tangkap saya, Tuhan jadikan saya gembala, Tuhan jadikan saya hamba Tuhan, Tuhan jadi saya pengikut. Kasih Yesus itu turun kepada saya senantiasa yang saya perhatikan. Satu dulu, sesama seiman. Saya perhatikan, apakah ada tuai Pak? Tuai Pak. Anak saya itu sakit Bapak Ibu. Luar biasa yang saya melihat. Luar biasa, maka itu kan saya ajarkan kepada Bapak Ibu.
Saya pada waktu saya melihat anak-anak saya sakit, saya begitu perhatikan, saya perhatikan dalam segala segi hidup. Soal apa? Soal damai, soal hati yang gembira adalah obat. Terus saya berikan yang baik. Soal mengurus yang lain dan lain-lain, semua saya lakukan. Tapi waktu anak saya sakit, saya melihat. Di situ Tuhan menunjukkan itu ada tuai. Perhatian-perhatian yang begitu luar biasa. Sekali lagi perhatian-perhatian yang begitu luar biasa. Ya mungkin dari Bapak Ibu yang perhatian dia. Ayo guys, semangat. Ayo guys, semangat. Jangan takut guys. Hati yang gembira adalah obat guys. Sembuh guys. Saya lihat kamu di Zoom, tambah cantik guys. Ya kan, lihat sekarang dia ini. Kokonya bilang, wah sekarang tambah cantik. Ayo guys, semangat guys. Saya percaya guys, selesai insoman ini. Langsung tambah kurus lagi. Luar biasa. Jangan takut, ayo semangat guys. Ini, saya ada kirim ini kasih sama kamu. Ayo guys, makan segala semua. Ayo guys, semangat. Dia merasakan kok ada yang perhatian sama saya. Ada tuai, ada tuai. Ada yang perhatian. Tuhan bilang apa yang kau tabur itu kau tuai. Kau berbuat baik, jangan kau berharap orang itu yang kau berbuat baik dia balas kepada engkau. Tidak boleh. Itu hukum Tuhan tidak. Kalau engkau berbuat baik dan kau harapkan dia balas, itu orang dunia semua bisa. Tetapi engkau berbuat baik dan di situ jangan kau harapkan dia berbuat baik. Nanti Tuhan akan menjamah orang siapa yang akan datang. Tuhan akan pakai dari luar untuk datang kepada dia. Saya senantiasa melihat bagaimana apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Papa saya dulu, zaman dulu dia senantiasa cerita. Ya, papa ini senantiasa menabur, tolong orang. Ada orang yang punya masalah dengan pemerintahan. Papa ini maju duluan karena papa saya hubungan dengan pemerintahan bagus. Ada orang yang tidak bisa sekolah, papa saya sekolahkan mereka. Habis sekolahkan mereka kepada mereka dan mereka menjadi pejabat segalanya semua. Dia tabur yang baik. Dan akhirnya anak-anaknya juga terima. Tapi sebelum anak-anaknya terima, bapaknya dulu terima. Bapaknya dulu terima. Saya ingat dulu pada waktu itu kami masih kecil. Ada pekerja dari papa saya. Orang tinggal di kota sana tapi di kampung. Karena mereka berkelahi dan pada satu saat pagi-pagi mereka pergi ambil ini pekerja dari papa saya, turun dari kampung, bawa diseret lewat di pinggir kota, dipukul, dihajar, mau bunuh mati. Pada waktu itu yang pekerja itu teriak. Waktu ada di pinggir rumah papa saya, mereka begitu banyak orang ya berteriak yang dipukul ini karena ini orang papa saya. Dia bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya dibunuh ini sekarang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kami masih kecil. Mama saya dengar. Mama saya bilang, itu suara Bora. Namanya Bora. Itu suara Bora. Itu suara Bora. Dan papa saya waktu itu mohon maaf lagi sedang pakai celana kolor dan masih tidur. Jam 4:30 kami ingat kami masih kecil. Dia naik di atas rumah, dia teriak dari atas, stop! Langsung semua berdiri. Stop. Jangan ganggu dia. Dia seperti Presiden Jokowi. Kalau Jokowi sekarang teriak masih ada orang lawan. Tapi pada saat itu kami masih kecil, dia teriak, stop, jangan ganggu dia. Langsung orang yang sedang mau pukul dia tangan begini semua. Karena apa? Dia berbuat baik.
Semua yang ada di situ itu semua anak buah dia. Dia tolong yang susah, dia tolong. Sehingga pada waktu itu dia punya anak buah. Mau dibunuh mati, dia dari atas, stop. Saya merinding. Kenapa? Dia tabur. Dan semua, lepas, pulangkan. Pulang kamu semua. Pulang. Dia panggil, bawa masuk dia ke dalam. Diobati. Di Jawa. Dan sampai sekarang orang itu yang bekerja sudah meninggalkan. Sekarang ada dia punya anak. Punya anak lagi, kepala perampok. Ya. Siapapun datang tak bunuh mati, tak bunuh mati. Sehingga dia datang kepada kakak-kakak saya atau sama ponaan-ponaan saya. Mana yang kurang ajar, saya bunuh mati orang itu. Tapi di situ kita melihat tabur tuai. Kenapa? Dorang ingat orang tua tabur baik akan turun kepada dia sendiri, akan turun kepada anaknya, dan akan turun kepada cucu-cucunya. Sekarang dia punya anak-anak, sekarang kepala geng. Kepala geng. Tidak ada orang berani bisa bicara. Hanya satu yang bisa berbicara, kakak saya. Cut, tidak boleh. Ya Pak. Tato semua badannya. Maka tato itu bahaya loh. Tato semua badannya. Sekarang yang bisa suruh sama dia diam, itu ponaan. Mungkin kalau Andre pergi ke sana, lihat dia begitu, Andre bilang, diam, siapa kau? Oh ini anaknya Pak Herman. Oh Pak Herman siapa? Ai. Oh ya. Oh ya. Oh dengar. Anak cucu. Maka itu Bapak Ibu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Tapi berbuat baik jangan punya motivasi yang salah. Berbuatlah yang baik menurut ajaran Tuhan. Tapi Tuhan katakan di sini, kalau engkau tabur daging, kau akan tuai daging. Tapi kalau kau tabur roh, engkau akan tuai roh. Tidak semua anak Tuhan sudah jadi manusia baru. Mereka masih banyak hidup dalam kedagingan. Saya minta tolong yang tutup muka saudara Feli. Ayo keluarkan mukamu. Ya, saudara Alfred. Oh ya. Saudara Feli mungkin keluarkan mukamu. Nah ini Bapak. Kalau Bapak Ibu tabur yang jahat, kau pasti tuai yang jahat. Pasti kamu akan tuai yang jahat. Kalau Bapak Ibu tabur yang jahat, engkau akan tuai yang jahat. Nanti yang tua yang jahat lagi siapa? Anak-anakmu akan tua yang jahat. Nanti anak-anakmu akan cucu-cucunya tua yang jahat. Maka itu Tuhan bilang apa? Jadilah contoh, jadilah teladan. Khusus untuk kita anak-anak Tuhan. Coba kalau kita orang tua tidak benar. Coba kalau kita orang tua tidak benar. Senantiasa kita tabur yang jahat terus, tabur yang jahat terus. Hidup bikin kekacauan, kacau terus. Kita jadi orang benci sini, benci sana, benci sini, benci sana. Orang bisa melihat. Nanti kan kasihan anak kita. Nanti kan kasihan cucu kita. Siapa ini? Oh anak si A. Oh anak si A. Oh iya. Mungkin anak kita sudah mau dekat, orang tuanya sudah cegat. Jangan loh. Kamu lihat orang tuanya. Kamu lihat itu loh. Jangan loh ya. Ya Pak. Ya Pak. Mungkin kita melihat macam ini. Tapi kita lihat orang tuanya baik. Segala semua tabur berbuat yang baik. Langsung. Oh itu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini firman.
Kau melakukan hukum Kristus, ini firman. Maka itu saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dari mimbar ini adalah satu pengajaran. Kau tabur daging, engkau tuai daging. Kau tabur roh, engkau tuai roh. Apa itu tabur daging? Sedikit saya baca. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, tadi dikatakan egois, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu daging. Orang yang suka berkelahi itu berarti dia tabur daging. Orang yang suka membenci itu adalah dia tabur daging. Dan ini adalah dikatakan di sini ada 11 kedagingan ini. Kalau kita tabur, kita akan tuai kembali. Maka itu dalam mengiringi Tuhan. Si orang gembala dia harus mengajar. Tapi mengajar, gembala juga harus menjadi contoh, menjadi teladan. Jangan kita tabur itu. Kita juga ngomong, kita harus lakukan. Dia ngomong. Itu loh, benci sama ini, itu loh. Suka berkelahi, itu loh. Tukang ini, tukang ini, tukang ini. Memang tidak sempurna. Kita manusia ini masih penuh dengan dosa. Maka itu kita berusaha sempurna. Kau tabur daging, kau akan tuai itu daging. Tetapi kalau kau tabur roh. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sampai di situ dulu. Ada 9 buah roh ini, kasih. Sebentar kita sebelum makan dan minum tubuh darah Yesus, kita periksa diri dulu. Kita ini sekarang ada di dalam kehidupan mana? Daging atau roh? Kalau kita mau makan ini, kita daging, kita periksa. Aduh Tuhan, saya ini berarti hidup di dalam kedagingan. Karena apa? Saya benci orang ini. Saya tidak suka orang ini. Saya ini. Bapak Ibu semua masih penuh dengan dosa. Belajarlah kasih. Kemarin Ibu Agus Santoso. Dia WA sama Ibu Gembala. Bu Gembala, saya mendapatkan obat dari Bapak Gembala via Ibu Gembala. Ini obat saya sudah minum sekian hari. Ibu Gembala menuliskan di situ harus sekian hari, sisa 2 hari. Kira-kira di situ masih ada itu obat apa tidak? Karena Bapak Gembala mengatakan jangan engkau beli, itu ada di situ. Ibu Gembala cari, oh sudah habis, dimakan kesia, dibagikan yang lain segala semua habis. Tetapi pada waktu dia katakan kalau tidak ada, saya beli. Tapi Ibu Gembala mengatakan tidak usah, ini ada. Ada, padahal tidak ada. Dia pergi, dia minta ke apotek. Tolong apotek, saya minta obat ini, gini-gini. Dikirimkan kepada siapa? Kepada Ibu Agus Santoso. Kan itu belajar tabur. Itu tabur kasih. Saya bilang itu bagus. Tapi ada berapa banyak orang sudah ikut Tuhan tidak punya kasih. Sehingga membuat batu sandungan. Saya teringat berapa tahun yang lalu ada seorang pengusaha emas. Saya menangkan mereka satu keluarga. Pada waktu itu suaminya mengatakan kepada saya karena suaminya baru saat itu bertobat karena melihat mujizat daripada istrinya. Dan pada waktu itu sempat suaminya ngomong, waktu berjalan mengiringi Tuhan, ini loh Pak Herman yang saya tidak suka. Loh kenapa? Ada apa? Ini loh istri saya, tapi kan mereka sudah pergi semua sudah. Ya sudah wa inna lillahi zaman dulu. Ini loh saya tidak suka, dia bilang.
Istri saya katanya anak Tuhan. Di freezer Pak Herman makanan begitu banyak. Saya sudah ngomong, ini makanan yang ada di freezer ini, kamu tidak makan, ayo ambil bagi ini orang-orang yang lemah. Tidak mau Pak Herman. Sampai sudah betul-betul habis masa jabatannya, atau habis waktunya, atau alias sudah tidak berfungsi lagi, baru dia mau bagi. Ada kue tar Pak Herman sudah sampai busuk, baru dia mau pergi kasih orang. Ini kok orang Kristen kok model macam begini. Itu ada orang-orang seperti itu. Ini yang dinamakan anak Tuhan. Katanya penuh kasih. Kalau penuh kasih ada yang susah dibagi dong. Dibagi dong. Jangan tunggu dulu expired baru kau pergi kasih. Itu katanya penuh kasih. Penuh kasih dah macam begini, dia bilang Pak Herman. Ya saya bilang itu pici, itu karakter. Gimana caranya Pak Herman? Biarkan saja. Dia mendengar firman Tuhan. Nanti pedang roh yang merubah dia. Dan kita juga suami yang seperti begitu. Istri yang seperti begitu. Dengar firman Tuhan kita sadar. Itu salah, berarti kita tidak punya kasih. Saya dulu pertama kali jadi hamba Tuhan. Susah sekali. Makan saja susah. Sehingga ada orang yang senantiasa kirim kepada kami. Boleh bilang 1 minggu 2-3 kali dia kirim makanan kasih kepada kami. Tapi makanan itu dari freezer dia kirim. Kami itu dulu waktu pertama kali susah sekali. Itu pengolahan. Tuhan izinkan. Dan pada waktu itu seminggu 2-3 kali orang itu kirim. Pada waktu itu orang itu kirim, ada teman-temannya atau saudaranya ngomong kepada istri saya. Kamu lihat baik-baik ya, kalau dia kirim itu jangan sudah expired. Nanti kamu makan, kamu bisa ucak, dia bilang. Ucak itu sakit perut, karena itu makanan sudah expired. Dia suka kirim itu barang-barang yang sudah expired. Jadi istri saya waktu datang, istri saya periksa. Oh ini expired, pinggir. Ini expired, pinggir. Kebanyakan semua sudah expired. Tinggal ada hanya 1-2. Yang lumayan. 1-2 untuk menyambung hidup kita bisa makan. Jadi istri saya untuk urusan expired dan tidak, hafal. Dia kalau lihat itu dia lihat dulu. Oh masih tanggal sekian masih bisa makan. Ini sudah tidak pinggir. Loh masih bagus. Oh tidak sudah pinggir ini. Jadi seperti itu. Sehingga ada orang katakan kau hati-hati ya. Orang ini kalau kirim kau makanan pasti. Itu kue tar itu kadang dia kirim kepada kita. Itu 3-4 biji kue tar. Tapi kue tar yang sudah berbulan-bulan kalau bisa sudah tahunan yang ada di freezer. Itu makanan, biskuit dan lain-lain segala semua dari luar negeri datang. Itu semua begitu banyak ternyata diperiksa expired semua. Kita sudah lapar, kepingin mau makan, datang makanan expired. Jangan. Kalau kita ada kasih, ayo pong. Seperti apa yang dikatakan. Tadi malam saya mendapat laporan. WA masuk, di foto. Pak, ini ada pohon enak Pak. Siap didistribusikan. Yang sebentar akan menerima pohon, tunggu ya. 0 tidak, siapa ini lindung datang terima itu pohon. Ya, langsung pohon. Ada orang suka, Pak ini pohon datang. Ada datang bagus, siap saya bilang bawa ke gereja, siap didistribusi. Masih baru Pak, bukan tunggu expired dulu. Pohon kalau sudah expired makan mau jadi apa? Yang baru dipetik langsung dibeli. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat sekarang yang terakhir kita melihat. Dikatakan di sini. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena sudah ada waktunya kita akan menuai. Sekarang kita tabur apa? Ya, kita suka menolong orang. Ya, kita juga suka memberikan untuk pekerjaan Tuhan, menolong kepada pekerjaan Tuhan. Bukan menolong, melakukan, mendukung pekerjaan Tuhan karena Tuhan berkati kita. Sudah, saya percaya Tuhan tidak ini. Saya pernah berkata dengan seseorang, saya bilang, kenapa orang ini kok udah mati-mati ya? Saya bilang, orang ini modelnya seperti ini, kok udah mati-mati ya? Iya, dia bilang, Pak, orang ini masih mau dipakai sama Tuhan. Kelihatan dia ini mokong. Ya, kelihatan dia mokong. Tetapi dia masih dipakai, tangannya menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Ngerti? Orang ini kelihatan mokong. Ya. Orang ini kelihatan tidak bisa dibicarakan. Tetapi orang ini masih mau dipakai, tangannya jadi perpanjangan Tuhan. Makanya Tuhan masih kasih hidup sama dia. Coba kalau sudah tidak mau lagi, Tuhan bilang engkau hidup di dunia, bocai pulang. Tapi orang ini masih bisa. Maka itu apa yang kita tabur, kita tuai. Dan akhirnya kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita masih hidup sekarang ini. Ya Bapak Ibu, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuatlah baik terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perhatikan. Saya rasa sekian firman Tuhan. Saya percaya ini firman Tuhan yang Tuhan sudah titipkan. Ya, saya bisa membagikan Bapak Ibu. Ini adalah satu pelajaran. Saya minta pemusik singer. Ini adalah pengajaran. Ini adalah satu nasihat, ada teguran. Kalau Bapak Ibu mau